Nah, jadi di dalam ruang GTK pada modul 2, yaitu pembelajaran sosial emosional, di sini Bapak Ibu bisa memilih salah satu dari aksi nyata ini ya, untuk Bapak Ibu bisa membuat jurnal pembelajaran. Nah, di sini saya memilihnya itu yang materi pelatihan yang nomor satu, yaitu tentang pentingnya CASEL ya Bapak Ibu ya. Langsung saja kita buka ke Microsoft Word Bapak Ibu ya. Sebelum itu, Bapak Ibu saya ingin melampirkan ya, ini untuk jurnal pembelajaran modul satu, 1 hari sudah tervalidasi ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu membuatnya sesuai dengan instruksi yang saya berikan ya, ataupun membuatnya dengan Microsoft Word. Langsung saja kita masuk ke dalam Microsoft Word. Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam jurnal modul 2 ya Bapak Ibu ya, yaitu tentang pembelajaran sosial emosional. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan untuk buat covernya terlebih dahulu ya. Yaitu covernya di sini Bapak Ibu meliputi judul jurnal Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu silahkan tulis judul jurnal. Kemudian di sini Bapak Ibu silahkan tuliskan judul aksi nyata yang tadi 4 topik tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi saya memilihnya yang CASEL ya. Di sini saya merancang pembelajaran pentingnya kolaboratif for academic, social, and emotional learning ataupun CASEL disingkatnya. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menggunakan bahasa Inggris ini nanti dibuat miring ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini selanjutnya Bapak Ibu silahkan tampilkan ataupun sertakan ya logo LPTK ataupun pas foto Bapak Ibu di sini. Kemudian di sini Bapak Ibu silahkan sertakan nama bidang studi, kemudian nomor UKG atau NIM ya Bapak Ibu ya. Bagi yang sudah ada NIM, namun yang belum ada, itu Bapak Ibu silahkan isi nomor UKG saja. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu silahkan sertakan nama LPTK ya. Nah, ini saya contohkan Universitas Pendidikan Indonesia, Pendidikan Profesi Guru, batch 1 tahun 2025 ya. Nah, ini Bapak Ibu bebas ya untuk menulisnya, jadi tidak ada aturan khusus untuk membuatnya. Jadi bebas untuk diekspresikan. Nah, kemudian selanjutnya kita membuat judul ya. Nah, jadi judul yang di atas tadi menerapkan rencana pembelajaran sosial emosional, yaitu CASEL ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu silahkan tuliskan sedikit apa yang sudah Bapak Ibu pelajari pada pembelajaran sosial emosional di ruang GTK, Bapak Ibu ya. Nah, jadi apa saja yang sudah Bapak Ibu pelajari, apa pentingnya, dan lain-lain ya. Jadi Bapak Ibu silahkan menulis sendiri ya. Jadi saya sarankan untuk tidak mengcopy punya orang lain Bapak Ibu ya. Jadi silahkan dikreasikan dengan pemikiran sendiri yang sudah dipelajari pada modul PSI ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah judul dan juga apa yang sudah dipelajari, di sini Bapak Ibu silahkan buat pengertian dari CASEL ya. Nah, ini semuanya sudah tertera di modul Bapak Ibu. Ini saya perlihatkan contohnya Bapak Ibu ya. Nah, ini dari modul ya Bapak Ibu ya. Jadi modul ini semuanya sudah ada Bapak Ibu. Jadi sudah ada untuk Bapak Ibu pelajari dan juga Bapak Ibu bisa sertakan nanti di dalam jurnal pembelajaran. Nah, di sini saya perlihatkan ya contoh dari pengertian dari PSI ya. Di sini ada juga CASEL ya. Jadi Bapak Ibu bisa untuk eh, melihatnya di modul ya Bapak Ibu ya. Ataupun dari internet juga boleh Bapak Ibu ya. Nah, jadi setelah itu Bapak Ibu silahkan tuliskan pengertian dari PSI yang mencakup dari CASEL ya di sini ya. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu. Ini saya sertakan PSI-nya saja ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah Bapak Ibu menyertakan pengertian CASEL ataupun PSI di sini, kemudian Bapak Ibu silahkan untuk buat tujuan dari CASEL. Nah, ini di modul juga ada Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu pelajari di ruang BTK nanti silahkan boleh Bapak Ibu singkat, boleh Bapak Ibu deskripsikan ya, misal mau tambah deskripsinya di sini, ya itu boleh Bapak Ibu ya. Jadi bebas Bapak Ibu untuk diekspresikan. Nah, ini hanya sebagai contoh saja Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan buat sendiri ya setelah Bapak Ibu mendapatkan gambarannya. Kemudian setelah Bapak Ibu membuat tujuan CASEL, di sini Bapak Ibu buat 5 kompetensi utama CASEL ya. Nah, jadi 5 kompetensi utama ini juga saya dapatkan dari modul Bapak Ibu. Ini saya buka modul kembali. Nah, di sini ada 5 kompetensi sosial emosional menurut CASEL ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada 5. Kemudian juga ada
deskripsinya ya ataupun penjelasannya. Nah, ini nanti boleh Bapak Ibu singkat, boleh Bapak Ibu jabarkan ya sesuai dengan jurnal Bapak Ibu nanti. Nah, di sini saya contohkan ini saya jabarkan ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu boleh bebas ya. Kemudian setelah sampai 5, di sini saya langsung buat mengapa Casel itu penting ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu lihat di modul ataupun silahkan ekspresikan sendiri ataupun lihat di internet itu boleh ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus, oh ini saya harus mengetik sendiri ya. Yang penting Bapak Ibu tidak mengcopy punya orang lain ya ataupun menduplikasi. Jadi ini ada 4 ya yang saya sertakan. Ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian Bapak Ibu kita lihat lagi ada di sini strategi penerapan CASEL ya di kelas ya. Nah, jadi ini ada 5 strategi yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk penerapan CASEL ya. Jadi nanti Bapak Ibu untuk membuat aksi nyata itu dalam praktik pembelajarannya Bapak Ibu bisa pilih dari kelima ini ya. Nah, jadi misal Bapak Ibu mau memilih morning sharing atau jurnal emosi harian atau role play situasi sosial atau papan emosi. Nah, ini biasa tentang perasaan yang dialami oleh siswa. Bagaimana perasaannya hari ini? Ada juga ini refleksi mingguan ya Bapak Ibu ya. Jadi refleksi mingguan ini pasti selalu ada Bapak Ibu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu silahkan pilih salah satu yang akan Bapak Ibu gunakan ya untuk aksi nyata di dalam kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian setelah itu dampak positif dari CASEL ya. Nah, jadi dampak positif ini juga ada di modul ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa baca ataupun cari di internet. Jadi ada dampak positif yang nanti memang akan eh, melakukan perubahan ya Bapak Ibu ya di kelas ya. Kemudian Bapak Ibu setelah itu, nah ini dia rancangan aksi nyata ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di rancangan aksi nyata ini yang tadi saya perlihatkan itu ada 5 ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini saya memilihnya itu refleksi mingguan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya memilih refleksi mingguan memang sering digunakan ya refleksi mingguan ini. Dan juga yang lainnya juga sering dilaksanakan di dalam kelas. Nah, di sini ada rancangan aksi nyata Bapak Ibu ya. Di sini refleksi mingguan guru dan siswa dengan pendekatan CASEL. Nah, di sini ada judul meningkatkan kesadaran sosial dan emosional melalui refleksi mingguan di kelas ya. Nanti Bapak Ibu silahkan tulis kelas berapa ya. Misal Bapak Ibu kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini saya sertakan latar belakang ya. Jadi refleksi ini adalah bagian penting dalam proses pembelajaran yang membantu siswa dan guru memahami perkembangan sikap kerjasama dan komunikasi dengan menerapkan prinsip CASEL ya. Refleksi mingguan dapat memperkuat keterampilan sosial emosional seperti kesadaran diri dan lainnya ya. Ada 5 kompetensi intinya. Kemudian di sini ada saya tambahkan tujuan kegiatan ya. Itu meningkatkan kesadaran diri siswa, mendorong siswa untuk mengevaluasi cara mereka bekerja. Di sini menumbuhkan budaya keterbukaan, empati dan lainnya ya. Kemudian setelah tujuan kegiatan, di sini saya membuat sasaran ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sasarannya itu di sini saya gunakan untuk SD ya. SD untuk siswa. Nah, ini disesuaikan dengan tingkatan kelasnya. Dan juga di sini sebagai guru ya untuk fasilitator kegiatannya. Nah, kemudian setelah sasaran di sini saya membuat langkah-langkah pelaksanaannya ataupun langkah-langkah dalam pelaksanaan aksi nyata Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini hari tahapan ya. Di sini hari saya gunakan setiap hari Jumat ya, Bapak Ibu ya. Jadi setiap hari Jumat ini antara waktu 15 sampai 30 menit itu untuk melakukan refleksi mingguan ya. Nah, jadi kegiatannya itu di sini sesi mingguannya yang pertama saya menggunakan ice breaking singkat ya. Nah, ini pasti sering Bapak Ibu ya. Jadi di awal, di tengah, di akhir itu pasti kita sering melakukan ice breaking. Kemudian di sini ada jurnal refleksi ya. Jadi siswa itu mengisi lembar refleksi. Ya, jadi disesuaikan dengan kelasnya, bisa dengan gambar, bisa dengan tulisan. Karena sekarang sangat banyak bisa kita buat ya Bapak Ibu ya. Bisa menggunakan Canva ya. Jadi biar interaktif anak-anak pun lebih menyukai. Kemudian setelah itu diskusi kelas ya. Jadi siswa juga berbagi pengalaman ya. Dan juga guru di sini sebagai fasilitator.
Di sini juga ada pertanyaan Bapak Ibu ya. Apa sikap baik yang kamu tunjukkan minggu ini? Nah, jadi nanti siswa dapat saling berdiskusi ya. Apakah kamu merasa sudah bekerja sama dengan baik? Ya, ini di dalam kelas ya, ataupun di lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian di sini ada bagaimana cara kamu berkomunikasi dengan teman atau guru. Kemudian yang terakhir di sini ada kesimpulan ya, Bapak Ibu ya. Kesimpulan dan komitmen. Jadi guru dan siswa membuat komitmen perbaikan untuk minggu berikutnya. Nah, jadi untuk diperbaiki jika ada yang masih kekurangan. Kemudian di sini ada rekap komitmen ya, meninjau ulang komitmen yang telah dibuat. Nah, di sini ada instrumen refleksi ya. Nah, jadi instrumen ini digunakan untuk ya checklist skala emosi atau pertanyaan terbuka. Kemudian di sini ada poster sudut refleksi dan juga jurnal kelas. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk instrumennya. Kemudian di sini ada evaluasi dan tindak lanjut. Nah, jadi setelah refleksi dilakukan itu juga ada evaluasi dan tindak lanjutnya ya, yaitu guru mencatat perubahan perilaku dan partisipasi siswa setiap minggu. Kemudian mengadakan pertemuan kecil ya, satu on satu ya, ataupun tatap muka. Kemudian di sini menyampaikan hasil umum refleksi kepada orang tua. Nah, ini juga sangat penting ya. Jadi ada keterlibatan orang tua juga terhadap anaknya di sekolah. Kemudian di sini yang terakhir ya, penutup ya, itu aksi nyatanya, yaitu refleksi mingguan berbasis sel tidak hanya memperbaiki hubungan di dalam kelas, tapi juga membekali siswa dengan keterampilan hidup jangka panjang. Dengan pelaksanaan rutin dan konsisten, nilai-nilai sosial emosional akan tertanam secara alami dalam keseharian siswa. Nah, setelah aksi nyata, Bapak Ibu jangan lupa untuk mendokumentasikan ya, Bapak Ibu ya. Jadi dokumentasi ini diperlukan ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti silahkan minta bantu kepada rekan sejawat ya untuk mendokumentasikan kegiatan dan juga untuk mengobservasi Bapak Ibu pada saat melakukan refleksi ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini contoh dokumentasinya itu Bapak Ibu siswa sedang berdiskusi di dalam kelas ya, guru sebagai fasilitator, kemudian Bapak Ibu sedang eh ini ya, ini bukan sedang mengajar ya, sedang memfasilitasi sebenarnya. Kemudian di sini siswa sedang menulis refleksi. Nah, nanti Bapak Ibu silakan dokumentasikan saja. Kemudian di sini dan lain-lainnya. Nah, ini bebas ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada ketentuan khusus untuk Bapak Ibu mendokumentasikannya. Jadi bebas ya Bapak Ibu ya. Selama itu pada kegiatan aksi nyata Bapak Ibu itu bebas Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada harus seperti ini, harus seperti ini. Yang ada di sini hanya sebagai contoh dan juga gambarannya saja. Nah, Bapak Ibu silahkan dokumentasi sebanyak-banyaknya ya. Nanti Bapak Ibu silahkan pilih foto-foto yang bagus ataupun yang terbaik untuk dilampirkan di dalam jurnal pembelajaran Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu kita lanjut ke umpan balik ya. Nah, jadi umpan balik ini dari rekan sejawat itu dua orang ya saya sarankan. Kemudian nanti Bapak Ibu silahkan lampirkan foto rekan sejawat sedang menulis ya seperti ini ya. Kemudian nanti di bawahnya ada keterangan ataupun foto dari hasil catatan umpan balik dari rekan sejawatnya ya. Ini bisa di kertas, bisa diketik ya, bisa diketik di sini Bapak Ibu ya. Ataupun bisa di screenshot, chat WhatsApp-nya, dan lain-lain. Ini bebas Bapak Ibu, tidak ada, oh ini harus seperti ini, harus seperti ini, tidak ada. Jadi bebas. Bapak Ibu silahkan kreasikan masing-masing ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu untuk siswa juga nanti dilampirkan saja ya yang sudah ditulis ya. Ditulis di dalam kelas tadi sebanyak dua orang ya. Ataupun lebih bebas Bapak Ibu. Jadi nanti silahkan foto sedang menulis refleksi ya seperti ini siswanya. Ini hanya sebagai contoh saja Bapak Ibu ya. Kemudian catatan umpan baliknya sama juga seperti di atas bebas untuk dikreasikan. Boleh diketik, boleh difoto hasil lembar refleksinya dan lain-lain ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, di sini Bapak Ibu, jangan lupa untuk refleksi Bapak Ibu ya. Ini saya turunkan. Nah, jadi refleksi ini diperlukan ya. Jadi refleksi aksi nyata mingguan dengan prinsip Castle ya. Nah, ini apa hal yang telah dilakukan. Jadi Bapak Ibu silahkan ketik di sini ya. Kemudian dampak terhadap siswa. Kemudian di sini ada juga dampak terhadap guru. Kemudian tantangan yang dihadapi apa ya. Kemudian rencana perbaikan dan pengembangannya ke depannya seperti apa ya. Ini harus jelas Bapak Ibu ya, agar nanti bisa berkesinambungan. Kemudian di sini ada kesimpulan terakhir ya.
Jadi refleksi mingguan berbasis Casel telah menjadi langkah kecil, namun bermakna dalam membentuk iklim kelas yang sehat dan empatik. Kegiatan ini bukan hanya membantu siswa mengenali dan mengelola emosinya, tetapi juga membangun karakter, keterampilan sosial, dan kebiasaan berpikir reflektif yang akan berguna sepanjang hidup mereka. Jadi seperti itu ya, sudah habis Bapak Ibu. Kemudian setelah selesai, jadi nanti Bapak Ibu jangan lupa untuk membuat ke PDF ya. Jadi caranya tidak perlu di-convert di browser ya. Cukup klik file di sini Bapak Ibu ya. Klik file. Kemudian Bapak Ibu klik save as Bapak Ibu. Klik save as di sini. Kemudian Bapak Ibu silahkan pilih lokasi penyimpanannya. Dan juga di sini Bapak Ibu silahkan pilih di sini ya, save as type, pilih ke PDF Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan klik save ya di sini ya. Nah, jadi sudah selesai. Seperti itu untuk membuat ke PDF. Jadi Bapak Ibu tidak harus dibuat di website ya untuk diupload, di-convert dan segala macam. Ini sangat mudah Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menonton video ini ya. Jangan lupa untuk klik tombol like ya pada video ini. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol share pada video ini jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar membantu